Di sini kecurigaan saya. Dijawab sama Vina seolah-olah ini siapa? Kan nggak mungkin kan. Penjahat ini benar-benar punya otak kriminal banget. Ini alibi nih. File pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu? Nggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Talk Review bersama Heran di sini. Oke guys, masih mengawal kasus Vina Cirebon dan kali ini kita mencoba reaction video dari Christian Gris di mana ada sebuah pengakuan atau ada sebuah bukti yang ditujukan oleh Elsa Sharif kepada Christian Gris dalam wawancaranya, dan di situ ada beberapa hal yang sebenarnya sedikit belibet, di mana pengakuan para terpidana di waktu persidangan PK ada sebuah penganiayaan pada waktu 2016-2017. Tapi lain halnya di sini Bu Elsa menyatakan bahwa penganiayaan penyiksaan itu sama sekali tidak ada, dan beliau memiliki bukti dan video serta foto pada 2016 lalu. Berikut videonya. Atau paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Iya. Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, Ya betul, Aep, Pasren, Kavi, Anwar. Jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa ke Prof Elsa juga. Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? saya nggak tahu ya apa sebabnya. Karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya, minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, nggak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilan lah yang menentukan ini. Kalau jawab jinawab terus kan, Aris Papua kayaknya udah pernah Saya wawancara. bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, Betul. Mbak Fris ya. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua. Jadi percuma kita melakukan upaya seperti itu. Tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara. Malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang, malah Beragam persepsi lah muncul ya iya. Prof ya. Jadi pikir memang mereka juga bilang Kalau masalah ditantang, waktu itu kan Aris Papua yang menantang saksi Aldi. Nah, bukan Aldi yang menantang, tapi Aris Papua menantang karena Aris Papua merasa tidak melakukan. Nah, dia ingin membuktikan dengan cara ya dia menantang Aldi untuk sumpah pocong. Terus kenapa para pihak dari kepolisian, Pak serta Pak Pasren, Kavi, Aib itu minta kuasa kepada Ibu Elsa? Ya karena ini kan satu golongannya, satu lingkungan mereka, circle mereka, ya tetap. Jadi kemungkinannya tetap ke Bu Elsa Sharif. Nah di sini kan Ibu Elsa tidak mungkin gratis, tetap ada imbal balik, ada yang mendanai, ada yang biayai. Langsung guys. ini gimana sih? Pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum itu yang baru kita rencanakan. Tapi
apa benar sudah akan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontak sama saya kan. Ya, bukan penyidik itu saking Poin banyak. Poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan itu penyidik ya. Bukan penyidiknya ya, karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, itu dia dari Papua terus bertugas di Sumber, ya kan nggak mungkin cawe-cawe. Polres Cirebon Kabupaten ya. Kabupaten ya di Sumber ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya. Jadi memang sesuatu yang lucu, dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan gembok. Anwar atau Yanwar, Prof? Anwar. Anwar yang kasih kuasa ke saya, dan dia bertugasnya di Pleret. Kan yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon Kota. Polres Ciko nggak pernah? Nggak pernah sama sekali, dia di Pleret. Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Ituridiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya, datang langsung nanya beberapa nama, disebut-sebutin, masukin ke dalam mobil, dan itulah yang diperiksa, dibawa ke di Polres Cirebon Kota ketika itu. Kemudian ada kekerasan, terus ada penggambaran bahwa sampai BEP-nya itu Prof, BEP-nya katanya ditulisin di papan, terus dipaksa mereka untuk menyatakan itu. Nggak benar, nanti saya kan. Dan itulah yang dibawa ke laporannya. Betul nggak tuh Prof? Nggak betul. Jadi ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Karena kan laporannya Ituridiana itu kan 20.00 atau 19.00 pada malam harinya, Iya, Prof? 19.00. Ya, 19.00. Jadi dia ketemu jam 2, terus jatuh jam, kalau nggak salah jam 4. 4 sore ya? 4 sore. Ditelepon sama Aib, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. Bukan ditarik masukin dalam mobil, bukan ya? Itu kan di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Kalau menurut Aldi, waktu itu diamankannya itu dibawa ke dalam mobil, diterasi di mobil, di situ sudah ada pemukul,an. Kalau menurut Aldi waktu di persidangan mereka. Di jalan ya? Di jalan jam 4 sore. Semua orang bisa lihat. Dan di situ, dan nanti ada videonya juga. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya. Sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versinya. Cerita, iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru kooperatif nggak bisa. Itu ada pernyataannya kok. Oh gitu ya? Jadi ada videonya. Jadi saya nggak sembarangan. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan tingkat pertama 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku sampai sekarang masih ada filenya, Prof? Ada, saya punya. Ini flash disk. File video yang menunjukkan pertama kali Ituridiana ketemu dengan anak-anak ini. Enggak, bukan file pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu? Enggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin, Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Jadi nanti saya kasih lihat. Ada itu aja orang saya, Pak. Orang yang perempuannya juga. Kalau perempuan bulan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini yang ini. Yang pakai baju hijau sama pakai Bagus. Kamu. Kalau si Imam sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan dulu. Aldi sih nggak ada di situ waktu pas kejadian, nggak ada di situ. Ya terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya?
Aldi ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di desa sebelah, biasanya kan kumpulannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa Sama sama tangan demi Allah, Pak. sama tangan aja? Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh di flyover ya. Itu ya jatuh ya, yang pakai motor apa warna Merah. Berarti ketuk. biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuhnya. Lagi. Tapi itu kan ditendang. Iya, duduk semua. Jadi pada tendang ini Apanya? Orangnya. satu lagi. Empat motor katanya ini tadinya. Kamu jujur nggak sih? Jangan itu jangan. Kamu jujur. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu, udah kerja. Nah, pas kerja tuh ya. Yang film tuh ada. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Kan bentar ada informasi di belakang. Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kenanya di mana? Ini gimana tuh? Flyover. Ya. Jatuh dia ditendang. Tendang. Sama siapa yang nendang pertama? Tendang satu. Ingat-ingat. Eko. Tendang bro. Ada sama Eko. Terus yang Eko yang mana ya? Di situ ada. Pakai yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya dihadirin dulu. Bawa Eko. terus Ya pas itu udah dengerin ya udah. Kayak udah ngajarin. sampai mati ya itu ya. Yang matinya. Kita nggak tahu apa-apa Pak. Kamu mukul pakai tangan. Iya, Eko ini. Duduk di sini. Kamu jujur nggak bro? Duduk. Sini Eko ini. Kamu jujur Ini nggak? Eko. Kamu mukul pakai tangan. Jujur kok, pada mormak. Jujur mukul pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai pak kayu tuh. Kamu mukul pakai apa? Tadi. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya, demi Jujur ya kamu. Jujur. mau hujan mukul apa? Iya, mabuk toh. Dia Jujur aja. Jujur, kita mukul. Kamu jujur Berarti saja. kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Undang Kamu jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai apa? Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya. Kita lihat jamnya ya. jam 2. Jam Nah di sini pengakuan Jaya saja masih membingungkan. Dia sendiri bingung karena mungkin dia merasa ketakutan bahwa dia sebenarnya tidak melakukan. Nah terus Eko, bahkan Eko sendiri dia mengakui, dia sumpah demi Allah dia tidak tahu menahu. Tapi di sini didesak terus agar bisa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan. Sebenarnya di sini itu ada sedikit intimidasi walaupun tidak signifikan. Nah, bisa jadi video ini diambil sebelum adanya penganiayaan atau penyiksaan terhadap para terpidana. Bisa saja, mungkin saja. Itu opini saya. Jadi kalau melihat dari sini video yang berdurasi 3 menit ini, Jaya dia mengakui bahwa dia katanya memukul dan juga menendang pakai tangan, tidak memakai kayu. Sementara yang memakai kayu menurut Jaya adalah Eko. Tapi Eko sendiri tidak mengakui, bahkan Eko bilang dia tidak tahu menahu, tidak mengetahui kejadian perihal itu. Nah, di sini kan sudah ada kejanggalan bahwa video ini sebenarnya tidak mencerminkan sesuatu hal apa yang terjadi. Tidak ada. 4 Ya. dibawa. Terus dia tuh di narkoba tuh mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. cerita. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Kan mereka nanya apa, dulu kamu lemparin batu, apa kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit. Ya. Singkat ya. Singkat sekali mereka sudah ngaku, karena itu semua orang bilang kok cepat ya, dan Makanya tidak ada diduga ada pukulan, kekerasan. tidak ada. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada videonya. Kita video loh, kalau Kalau foto kan bisa disetting. Kalau ini video, dan kemudian dan video itu pernah, bukan novum, video itu pernah diputar
waktu persidangan. Jadi hakim udah Pengadilan percaya. negeri tingkat pertama nih 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Dan mereka Tapi berarti ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau ngomong Prof punya video. memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi dan cerita itu bahwa terjadi penganiayaan. dilihat sendiri. Itu 30 menit, terus 30 menit terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya, tunggu dulu. Kuli bangunan mungkin sekali-sekali dipakai gitu. Tapi intinya mereka anak-anak muda yang nganggur-nganggur lah. Sehingga mereka kan semuanya mengaku bahwa mereka tuh minum ciu dengan cola, big cola. Dan itu bersama-sama si Kavi loh. Jangan salah, cuman Kavi waktu setengah mabuk dia pulang, dimarahin bapaknya, yang lainnya nggak tahu dia. Jadi bersama-samanya tuh ada. Ya, Mereka kenal semua. Satu kampungnya sama Kavi. Jadi gimana ceritanya sekarang ceritanya lain, terus tinggal di rumahnya siapa? Pasren. Memang mereka itu mengenali Kapi karena Kapi adalah teman bermainnya mereka pada waktu ngumpul, waktu malam. Kapi memang teman-temannya mereka pada sebagian terpidana penculikan Rivaldi. Jadi kalau melihat dari video tadi, saya ulas kembali bahwa video yang tadi ditayangkan sebenarnya tidak ada sedikit pun mencerminkan bahwa mereka itu adalah pelakunya, karena dari segi pengakuan saja seakan pengakuan yang dipaksakan. Bahkan Eko sendiri kan tidak mengakui, tapi kan Ibu Elsa meyakini bahwa video itu pernah dihadirkan di persidangan 2016-2017 yang lalu. Bilangnya di kontrakannya, di Pasren itu bilang nggak mungkin tinggal di kontrakan saya. Pertama, saya tidak terbiasa anak-anak muda tinggal di rumah saya. Rumahnya kecil, ya kan? Kamar cuma 3, pas-pasan. Itu rumah gimana dia. sebanyak itu tinggal di situ? Gimana sebanyak itu. Dan juga kalau dikontrakan, itu 2 hari sebelumnya sudah ditinggalin pengontrak. Jadi nggak mungkin dong orang tinggal di situ. Si Kavi juga tinggal di situ. Itulah. Nah, yes. Kan menurut Bu Elsa, pengakuan dari Pak Pasren bahwa kontrakan yang punya RT Pasren itu 2 hari sebelum kejadian sudah dikontrakkan kepada orang lain. Nah, berarti kan di sini kita tinggal dicari benarkah itu bahwa sebelum 2 hari sebelum penangkapan, 2 hari sebelum kejadian bahwa kontrakan itu sudah ada orang lain yang mengontrak. Berarti kan tugasnya sekarang adalah mencari siapa yang waktu mengontrak pada waktu itu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan keterangan yang baru. Benarkah mereka para terpidana berada tidur di kontrakannya Pasren atau tidak? Nah, kalau tidak berarti kan benar di situ sudah ada orang yang. Nah, terus data yang lanjut ya. Setelah bikin Diserahkan. LP, jadi ini saya udah jawab ya kenapa LP-nya ada nama-nama itu karena sudah ada pengakuan. Jadi penyidiknya ini main cepet aja lah. Ini kenal ya. Kenalnya Benar, baru tadi. karena sempat jadi pertanyaan tuh Prof, kok laporan udah lengkap banget dengan nama-nama Iya, dan karena dia udah tahu. kronologi gitu. Dan itu penyidik juga suruh BAP-nya karena buru-buru nggak semuanya ditanya ini kenal ya. Dia kenal dong, baru sekitar 1 jam ya kalau diistilahkan dari jam 4 sampai jam 5 dia bikin LP. Jam berapa tuh? Jam 5 atau jam berapa tuh? Itu kan dia udah kenal. Jadi dia sebut, bukan berarti kalau pikirannya kan seolah-olah dia merekayasa Kronologinya di situ. Si A, B. Lah, gimana dia merekayasa si A, si B, dia kenal juga kagak. Ya, jadi logikanya masuk ya. Oke. Nah, waktu setelah mereka sudah ngaku, kan mau di BAP. Jadi mungkin nggak nyampe jam 5 langsung mereka di BAP sebagai tersangka karena pengakuannya khusus untuk mereka ini mereka sebelumnya belum menunjuk
Kuasa hukum. Mereka mengaku gitu aja. Nah, tapi untuk Saka Tatal itu sudah ada ini ibunya, omnya, neneknya. Didampingi oleh keluarga. Iya, dan dia menolak untuk didampingi lawyer. Dia lebih percaya didampingin oleh keluarga. Ini fotonya ada ya. Percaya sekarang? Selama ini kan nggak diungkapkan. Nah, selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan. Akhirnya penetapan tersangka. Kamu lihat aja hitung-hitungan BAP-nya. Jam 5, anggap LP baru dibikin jam 5, ya. Berarti interogasi itu sekitar nggak nyampe 1 hari, ya. Terus dini hari tanggal 2 itu udah selesai, tanggal 1 lah dianggap udah selesai BAP, ya. Berarti kan hitungannya jam 5, anggaplah jam 5 sore sampai jam 5 sore tanggal 1 itu kan 24 jam. Ditambah sampai midnight itu 7 jam. Berarti 31 jam mereka ini berada di Polresta ini. Polresta ya. Cirebon. Polres Cirebon Kota. Nah, ya. dan itu tanggal 1 itu sudah selesai BAP. Selesai BAP ini semua Para terpidana sekarang para terpidana ini ya. Saka Tatal. Si Ucil belakangan ya. Ya, betul. Ucil Rivaldi belakangan. Jadi ini Jaya, ini Saka Tatal double sih. Oh, ini ada nih. Rivaldi juga diambil kali ya. Saya Setelah itu berarti ada foto nih penyerahan itu berarti sudah termasuk dong. sudah Prof, begitu jam 5 mereka sore. itu kan mau dimasukin tahanan. SOP-nya kan ditelanjangin kan. Untuk dilihat terus diperiksa kesehatannya segala rupanya. Baru bisa dimasukin tahanan semua tuh. SOP-nya begitu. Seperti yang kita lihat sekarang. Buka bajunya, lihat tidak ada pukulan, tidak abda, dan ini semuanya bertato kecuali Saka Tatal. Yang masih anak kecil gitu ya, masih anak kecil. ya. Masih anak. Terus diserahin ke tahanan. Di tahanan itu yang ternyata memang terbukti dan itu ada sidang kode etiknya, dihukum itu bagian tahanannya karena apa? Karena lalai menjaga mereka. Terbukti terjadi kekerasan di antara mereka atau ada kekerasan dari petugas tahanan? Bukan, dari di antara tahanan. Jadi tidak ada yang namanya dari petugas, Prof? Nggak ada. Dari yang namanya, jadi Aldi Tunggu nyebut. dulu. Saya bilang dulu, tidak ada ya. Itu mungkin hanya beberapa jam. Nah, sebelumnya dikasih si petugas ini membelikan makanan mereka untuk makan. Karena Ini kan petugas tahanan ya, Prof? Kita tambahin lah keterangannya, petugas di ruang saya tahanan. dengarnya begitu dan kemudian kan udah jam 2, jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu, disitulah terjadi pemukulan, penganiayaan Di antara mereka? di antara mereka. Nah, Para tersangka ketika iya. itu? Bukan antara tersangka dengan enggak, petugas? petugas sudah nggak ada, cuma tinggal tukang jaga. Jadi jaga ada tahanan. sanksi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu karena lalai tidak melakukan penjagaan sehingga terjadi kekerasan di antara iya, para tersangka. Itu maksud Prof? Nah, dan penyidik udah pulang karena udah lelah kan. Berapa 31 jam memeriksa mereka. Sekarang kita logika ya. BAP itu nggak gampang loh. BAP itu lama. Jadi kalau dia dipukulin terus kan berhenti dong. BAP kesakitan dia. Apalagi saya dengar ceritanya kakinya, Penggambarannya sangat tangannya mengerikan. Mengerikan tangannya di ini meja. injak ini kursi tuh didudukin. Udah saya pengen lihat dia hancur nggak jari-jarinya ini. Terus kemudian dibakar. Terus minum air kencing. Terus gembok. Itu udah waktu dia di BAP terus diserahkan ke tahanan, pemeriksaan dokter bilang luka-luka semua dong. Iya kan? Ada Prof pemeriksaannya dan baik-baik saja mereka. Nah, baik-baik saja ada, tapi kan saya nggak minta. Yang penting dokternya. Nah, katanya waktu dimasukkan ke LP, mereka sesama tahanan itu ada keributan yang menimbulkan luka-luka normal pada para terpidana yang baru yang dilakukan oleh sesama tahanan menurut Bu Elsa. Itu kan keterangan daripada pihak Pak Rupiana. Dan namun demikian menurut Bu Elsa bahwa sebelum dimasukkan ke
LP melakukan BAP bahwa para terpidana tadi diperiksa oleh dokter. Nah, bahwa ada pengakuan dari dokter keadaannya baik-baik saja. Tapi ketika Christian Chris menanyakan adakah bukti surat atau pernyataan dari dokter itu yang bisa dilihat, tapi Bu Elsa mengatakan saya tidak ada, mengakui tidak ada. Berarti kan ini bisa saja bohong, bisa saja mengada-ngada Bu Elsa ini. Udah mengatakan baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan sekarang gini dong, kita BAP ya, terus orang dipukulin, gimana cara jawabnya? Kan nggak bisa. Orang kan harus menjawab, ada time-nya. Itu kalau dengar ceritanya itu kayak berhari-hari disiksa. Nasi digeletakin di lantai, itu disuruh juga kayak anjing. Itu kayaknya berhari-hari disiksa. Padahal kalau kita lihat jamnya, logiknya enggak. Tadi 31 jam tadi. Paling banyak 31 jam. Kan pasti ada Bisa dalam pipisnya, 31 jam, ada dalam makannya. 31 Ini jam, kita dalam bilang 2 ya, jam, 1 jam dalam bisa 31 jam mengenai kan yang ada itu berapa kali terjadi. makan. Berapa kali dia pipis, berapa kali dia ke toilet. Terus mikirnya lama, ya kan? Nggak mungkin dia disiksa. Coba tanya deh sama orang-orang tahanan. Yang pernah ditahan ya. Jadi oke, kita urai lagi tadi ya. Prof. Jadi mereka dikasih balsem kebanyakan. Dikasih balsem oleh Itu tahanan. bukan oleh Gugun Gumilar ya? Gugun Gumilar nggak, setelah diserahkan kasus Serse, Gugun Gumilar Yang tadi udah nggak ada bicarakan pada lagi. sore hari diserahkan kepada Serse ya. Udah nggak ada urusan. Rudiana juga nggak ada. Jadi Begitu dibalsem. selesai. Menurut Aldi, bahwa mengingat balsam itu adalah aparat kepolisian yang waktu itu memeriksa. Tapi menurut Bu Elsa di sini adalah tahanan. Nah, sekarang tahanan dapat barang itu dari mana? Kalau bukan daripada dari orang dari dalam situ, dari pihak kepolisian. Ini memang ada kesengajaan, tapi mau mencuci tangan biar bersih. Padahal pada kenyataannya bagian itu ada. Gak mungkin lah kesaksian Aldi, kesaksian 7 terpidana itu tidak jujur atau tidak benar karena kan disumpah di bawah Al-Quran. Dikasih mohon maaf air kencing tuh. Nggak tahu, digembok air tuh, kencing saya nggak tahu. Itu nggak ada namanya klien Bu Elsa ada di situ Nggak ada. tahapan itu. Nggak Itu ada. Bu Elsa bisa pastikan. Bisa pastikan. Bu Elsa sudah ngobrol dengan Pak Gugun, sudah ngobrol dengan Pak Aris Papua, benar apa enggak? Ya dasar saja juga bicaranya, kalau nggak logika saya bisa bilang ternyata dia cuma penyerahan dari narkoba kepada Serse itu yang enggak, dan dia kepangkatannya kan rendah, nggak bisa cawe-cawe loh. Itu kan kepolisian maupun TNI itu kan ada hierarki, nggak bisa. Kalau kasus Serse kan udah kompol kan, tinggi pangkatnya, mereka masih aib tuh. Sedangkan Gugun masih di bawah lagi. Rudiana aja aib tuh, si Gugun lebih di bawah lagi Pangkatnya. Nggak bisa. Orang lagi BAP yang lebih tinggi pangkatnya tuh dia nggak datang-datang mukul, mana bisa. Nggak boleh tuh melanggar aturan. Dan kemudian penyerahan dari Serse kepada tahanan itu ada SOP-nya, ada dokternya, diperiksa semuanya dalam keadaan bersih. Tunggu dulu, saya ceritain dulu ya. Setelah ada itu Apa Prof? penganiayaan dengan sesama Antar tahanan, kan mereka masih diberi izin untuk datang keluarga. Nah, keluarga datang kalau memang susah, nggak mungkin tanggal 2 itu keluarga datang. Nah, setelah ketemu keluarga itu dia difoto, dan itu yang disebarluaskan sampai detik itu. Fotonya itu terus nggak pernah berubah Yang loh. ada di Google. Foto itu nggak pernah berubah. Foto itu tetap, karena itu hanya satu kali difoto tanggal 2 September. Begitu tahu itu 2 September langsung Kapolda bilang ambil alih. Jadi tahanan itu langsung dialihkan ke Polda. Tanggal 2 itu juga berkas semua diambil. Polda Jawa Barat ya. Berkas juga diambil tanggal 3, resminya tanggal 3, tapi pengamanannya udah turun Tim dari Polda tim Jabar. dari Polda udah nggak bisa. Jadi resminya cuma 30 sampai 31 jam di Ciber. Jadi hal-hal cerita itu benar-benar tidak masuk akal. Menurut Bu Elsa,
dalam waktu 31 jam tidak mungkin terjadi hal-hal yang apa yang diceritakan oleh Aldi, Saka Tatal, terpidana lain, yaitu penyiksaan atau penganiayaan terhadap mereka terpidana yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut Ibu saya itu tidak mungkin terjadi dalam waktu 31 jam. Padahal dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi dan mungkin saja terjadi. Yang Prof saya harap bisa mewakili dan memberikan jawaban karena selama ini nggak ada jawabannya jadinya. Tapi Ibtu Rudiana memang sempat atau sudah diperiksa oleh tim khusus dari Mabes Polri, Prof? Sudah semua. Sudah ya? Jadi dia sudah diperiksa 2 kali. Pertama di waktu tim pertama sebelum ini ya, sebelum yang 2 bulan lalu ya, itu diperiksa oleh Kompolnas, Mabes Polri, Karwosidik, Propam, ada Komnas HAM juga, dia diperiksa. Itu sebelum 2 bulan lalu? Sebelum. Dan kemudian setelah diperiksa, diumumkan oleh Propam bahwa Rudiana tidak melanggar prosedur. Udah itu. Kan sampai sekarang kan dia jadi Kapolsek. Iya. Terus diperiksa lagi 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya kalau nggak salah. Oleh tim khusus nih, oleh tim khusus kali Bukan ini. tim khusus lagi, itu kan termasuk dengan Kapolri. Ya. Irwasum, Kapolri, terus tim istilahnya tim Kapolri ada tim susnya. Dan lengkap, bukan Rudiana aja yang diperiksa. Siapa saja, Prof? Kapolres yang dulu itu diperiksa. Kemudian Kapolda yang dulu ini maksudnya 2016 ya, Prof? Iya, itu juga diperiksa. Kapolda Jabar 2016 juga diperiksa. Terus dari penyidik-penyidiknya juga diperiksa yang berkaitan lah di Polres, tapi lebih banyak di Polda karena kan pemeriksaannya di Polda bukan di Polres. Terus terpidananya pun diperiksa. Saya pas itu di Polda pas saya di Bandung. Terpidana ini maksudnya mereka yang mengajukan peninjauan kembali ya, Iya, Prof? semua itu. Itu diperiksa 2 bulan lalu? Iya, semua diperiksa. Saya pas kebetulan beruntung waktu saya urusan dengan AEP yang saya mau ke Subang karena ayahnya AEP merasa disandera. AEP minta dijemput lah bapaknya. Itu waktu saya tungguin itu dia harus diperiksa juga. Jadi sebelum saya ke Subang dia diperiksa sama timnya saya. Dia diperiksa, ada Rudiana di sana, ada AEP, ada Sudirman. Itu diperiksa dari pagi sampai malam loh. Sudirmannya tenang-tenang aja, malah dia ikut nyanyi, main gitar. Saya juga bingung kalau sekarang sidangnya kayak nggak berdiri, nggak bisa ini. Itu seperti drama aja deh saya bilang. Dan kita pengen periksa itu hasilnya sih belum kita ketahui, tapi yang pertama sudah kita ketahui hasilnya nggak ada penyalahan prosedur. Makanya masih tetap bertugas saat ini masing-masing. Nah sekarang hasil pemeriksaan kedua masih bertugas juga. Dan simpang siur ya. Kalau menurut Reza Indragiri katanya dia dapat bocoran bahwa ini kecelakaan. Saya diem aja. Prof, Tapi kalau dia ada mengatakan bahwa jam ekstraksi gawai. ini ya telepon. Ekstraksi Nah handphone, kita bilang ya, SMS. saya mulai jam 20:10, 22 ya. Ini outgoing SMS. Pulang-pulang bawa makanan Mac, dia bilang gitu kan. Terus itu 20:11 ini incoming datang. Weh beliin voucher si Pentin, dia bilang gitu. Ya kan? Ini ngomongnya nyambung. Sudah itu incoming lagi. Yang baik bagi voucher sih butuh banget tuh. Nanti diganti. Nah, 2019 sudah tuh outgoing. Anggaplah ini Vina ya, karena nomor itu ternyata mungkin zaman dulu pendaftarannya nomornya namanya seperti beda. sekarang kita harus sesuai KTP dan NIK ini ya. enggak, nomornya beda. Tapi kita anggaplah ini. Dan oh ya, saya perlu ingatkan waktu ditemukan oleh Suroto dan polisi, handphone ini ada di kantongnya si Eki yang
celananya skinny itu tidak pecah dan sampai terus dipakai, diserahkan kepada Marliana dan dipakai sama Marliana. Ya. Kalau dia handphone Vina, ya? Kecelakaan ya, kalau dia kecelakaan habis dong handphonenya. Oke. Rusak. Nah ini kan terus dijawab outgoing kan dari anggap Vina, duitnya nggak ada. Terus outgoing lagi dari Vina. Ira jadi kan ngejobnya, itu aja pertanyaan. Tapi nggak dijawab. Stop, batas percakapan Vina masih mengirim SMS ini outgoing 20 14 ya kan. Udah nggak ngomong-ngomong. Terus tiba-tiba dari Vina kan nggak ada. Tiba-tiba jam 21.49 mungkin dari si Mega atau dari Widi tuh, mungkin Mega dia juga ada masuk ke handphone itu. Aduh, Ira tuh ya ngomong apa sih, kafennya apa gitu. Ini mungkin bahasa sana yang saya nggak ngerti ya. Dialek Cirebon. Ini jam 21.49. Totalnya, nah di sini kecurigaan saya. Dijawab sama Vina seolah-olah ini siapa? Kan nggak mungkin kan. Itu 22 berapa, Bu? Ini 21.50. Ada kata-kata itu, ini siapa? Ya ini kan saya. Jadi saya mengambil kesimpulan pembunuhnya. Handphone itu sudah di bawah penguasaan orang lain, sehingga mempertanyakan siapa ini siapa? Budi Iya, ini kan nyambung. Coba dong, kita fair aja ngomong. Nih. Jadi jangan menyimpulkan bahwa Vina hidup, masih hidup terus kecelakaan nih, lihat ya. Pulang-pulang bawa makanan kue, beliin vouchernya. ya. Iya. Ada percakapan di antara mereka sampai pukul. Terus dia bilang yang baik bagi kan incoming voucher. Terus jawabnya si Vina, duitnya nggak ada. Terus dia Vina tanya lagi, ini kan outgoing. Ira jadi kan ngejobnya gitu. Nggak dijawab. Nih habis. Nah setelah ini kan memang jam 9 mereka dianiaya kan. Diduga dianiaya di jam segitu. Ini 21.49. 21.49 kan mereka kan berdelapan atau bertujuh atau terserah lah ya. Yang sekarang anggaplah dia berdelapan. Berdelapan kan mereka ya. Anggaplah mereka berdelapan. Salah satunya menguasai itu, dia nanya nih, ini siapa di sini? Allah Ini itu siapa? Tuhan, itu nggak mungkin. 27 Agustus pukul 21.50. Ini siapa? Padahal udah percakapan, masa Vina tanya ini siapa? Nih SMS tidak nyambung saya bilang. Kemudian dia nelpon outgoing, nelpon ke nomor yang sama nih kan, nomor nih nggak tahu nih nomor siapa, outgoing. Habis dia nelpon, ini kan telepon nih, bukan SMS. Alibi ini saya bilang penjahat ini benar-benar punya otak kriminal banget. Ini alibi nih. Dia membuat seolah-olah ada, kalau dari gambaran ini ya, seolah-olah ada masih ada aktivitas di jam tersebut. Vina masih hidup. ya? Padahal Vina udah nggak merintih-rintih. Dia mau pasang celananya ke posisinya aja mungkin takut karena ngerintih kan orang juga ngeri ya, apalagi dia yang melakukan itu ya. Terus tiba-tiba dia outgoingnya ke nomor yang dia telepon, mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita. Nah, padahal tadinya ini siapa? Sudah itu dijawab lah. Jadi menurut Bu Elsa 22.14 ini yang sempat viral, mau nggak Mac? Nih kita dijemput sama kita. Ini kan SMS-nya Vina ke Mega dan Budi. Menurut bukan Ibu, Vina. Diduga disebutkan kalau preferensi mereka adalah Vina ke mereka ya, Bu. Justru Ibu menilai bahwa ini dilakukan oleh pelakunya yang mencoba untuk menunjukkan bahwa dia masih hidup di 22.14. Dan dia membuat alibi. Karena kenapa? Kalau dia memang mau jemput, ya. Kenapa nanya siapa ya? Di Ini 21, siapa? 21.0. Iya, kenapa? Gitu. Jadi lawyer itu nggak jujur, saya bilang. Saya juga sebetulnya kaget juga. Ini ekstraksi ini kok beda versi Bu sama yang sama versinya ini kan dari itu. Dari mana? Berkas perkara, ada di berkas perkara. Beda hasil ekstraksi yang ada di Bu Elsa dengan yang
kemarin di sidang PK itu memang beda, isinya beda. Di mana kalau di sidang PK itu ada ajakan minum-minum, sementara di saksi yang ada di 2016 persidangan 2016 itu tidak ada. Jadi guys, kita pun sampai hari ini masih bingung siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bohong, siapa yang jujur. Terus saja kita mengikuti ini, mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, cepat terbuka kasus yang sebenarnya. Oke, terima kasih buat kalian yang telah mensupport channel ini hingga nonton video sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.